Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mereview sekaligus ingin membahas sebuah film yang tayang di negeri kita Indonesia pada bulan Mei tahun 2022 ini, di mana film tersebut konon mampu menyedot penonton dan para peminatnya ini sampai 8 juta penonton. Bahkan film ini mampu mengalahkan film-film horor yang pernah tayang di bioskop tanah air Indonesia kita ini. Bahkan film Rumah Pengabdi Setan pun ini mampu dikalahkan oleh film ini yang berjudul Desa Penari KKN, dimana sebetulnya film ini diawali oleh cuitan seseorang di akun Twitternya. Jadi memang orang ini menyembunyikan tentang identitasnya, karena memang dalam akun Twitter tersebut hanya menyebutkan sebagai orang yang berinisial Simple Man, di mana di dalam cuitan dan tulisan akun Twitternya itu, sang penulis ini menceritakan sebuah kisah yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata di akhir semesternya di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Timur. Bahkan daerahnya pun, kotanya pun ini masih menjadi teka-teki pertanyaan masyarakat kita di Indonesia, karena sang penulis Simple Man ini hanya memberikan sebuah inisial saja daerahnya, yaitu daerah atau kota B, sehingga masyarakat memberikan beberapa interpretasi penafsiran terhadap yang dimaksud dengan inisial kota B ini. Ada yang mengatakan Banyuwangi, ada yang menyebutnya Banjarnegara, dan hampir sebagian besar di masyarakat kita ini berkeyakinan yang dimaksud dengan inisial kota B adalah kota Banyuwangi, di mana desanya disebut sebagai Desa Penari, meskipun pada sebetulnya ini bukan desa yang sesungguhnya. Ini hanya diberi nama oleh sang penulis karena disandarkan kepada sebuah adat istiadat, sebuah tradisi, sebuah acara ruwetan, di mana nanti kami akan membahas lebih lanjut tentang kisah ini. Di dalam film tersebut ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang pada akhirnya mereka menemukan sebuah kejadian yang sangat tragis, kejadian mistis, kejadian horor, yang pada akhirnya sepasang mahasiswa ini meninggal dunia setelah yang laki-lakinya ini mengalami sebuah koma selama 3 hari dan selanjutnya meninggal dunia. Dan untuk sosok wanitanya, mahasiswa wanitanya ini mengalami koma hampir 3 bulan. Setelah itu baru menemui sebuah kematian. Para sobat dan para pemirsa, memang cerita ini ada yang tidak meyakini apakah cerita ini real, nyata, sungguh-sungguh apa adanya, atau hanya merupakan cerita fiktif, dongeng, dikarang-karang saja, atau cerita yang hanya ingin mempopulerkan film di tanah air kita Indonesia. Nah, menurut kami bahwa film yang dilatar belakangi oleh tulisan di sebuah akun Twitter atas identitas Simple Man ini merupakan kisah nyata adanya. Nanti para pemirsa
para sobat SR yang memiliki pengetahuan intuisi, Anda mungkin bisa melihatnya tentang kejadian yang memang disajikan oleh sang sutradara dalam sebuah film tentang film Desa Penari KKN. Apakah ini benar cerita bohong atau cerita nyata? Kita akan coba membahas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan jangan bergeser untuk meninggalkan channel ini, apalagi meninggalkan handphone Anda, karena setelah Anda menonton video ini, kita semua akan mendapati sebuah kebenaran tentang kisah nyata tersebut yang difilmkan dengan judul KKN Desa Penari. Para sobat dan para pemirsa, sebenarnya desa ini yang terletak di Jawa Timur ini memang bersebelahan dengan sebuah hutan, yang kalau kita ketahui hutan ini menjadi kekuasaan dari penguasa Laut Selatan, yang lebih dikenal oleh masyarakat kita adalah dengan sebutan Nyi Roro Kidul, yang digambarkan sosoknya ini seorang wanita cantik yang mengenakan mahkota di kepalanya, kemudian berbusana warna hijau, kemudian memakai selendang, kemudian bertubuh seksi, bahkan terkadang juga datang dengan kereta kencananya dengan 8 ekor kudanya. Kereta kencana berwarna kuning emas dengan menggunakan tongkat seperti tongkat kebesaran dan kerajaannya. Padahal menurut kami ini adalah tetap mereka adalah bangsa jin yang memiliki kerajaan besar di lautan sana. Nah, para sobat dan para pemirsa, kalau Anda melihat dengan pengetahuan intuisi, sebenarnya sebutan Nyi Roro Kidul ini sosoknya justru sangat tidak baik, tidak bagus. Karena memang bangsa jin Allah berikan kemampuan merubah dirinya menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kalau Anda melihat dengan pengetahuan intuisi, maka biasanya akan terlihat tergambar dari pusar ke atas berbentuk manusia, dari pusar ke bawah hanya berupa ekor ular. Kalau Anda lihat lagi dengan pengetahuan intuisi lebih dalam, maka sosoknya akan berubah menjadi ular. Kalau Anda melihat lagi dengan pengetahuan intuisi, maka Anda akan mendapati ternyata jati diri dari yang disebut Nyi Roro Kidul ini akan berubah menjadi seperti bentuk api. Sosok jin yang memang Allah ciptakan pada asalnya berasal dari api. Para sobat dan para pemirsa, ternyata desa tersebut ini memiliki leluhur yang berinteraksi dengan penguasa Laut Selatan. Jadi kemungkinan besar bahwa leluhur-leluhur di desa itu menginginkan desanya ini makmur, desanya subur, desanya aman, terkendali dan lain sebagainya. Sehingga para leluhurnya ini membuat perjanjian-perjanjian yang kita ketahui dalam dunia metafisika. Bangsa jin ini tidak serta-merta memberikan sesuatu kepada bangsa manusia itu gratisan, tetapi ada timbal balik. Dan biasanya timbal balik ini berupa korban-korban tumbal, baik itu dari manusia ataupun nanti dari binatang-binatang tertentu ataupun dari hal-hal yang lainnya. Dan ternyata leluhur mereka di desa itu memiliki sebuah ritual, sebuah tradisi, sebuah ruwetan dalam rangka untuk membuat para penguasa Laut Selatan ini merasa senang. Mereka membuat sebuah acara tarian-tarian tertentu pada waktu-waktu tertentu, pada hari-hari tertentu. Sudah otomatis dalam rangka untuk membuat penguasa Laut Selatan ini merasa senang dan agar desa tidak diganggu. Nah, pada saat kondisi seperti itu datanglah kemudian sekelompok para mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata, yang sepasang dari mahasiswa tersebut, wanita dan laki-laki, melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama di daerah
kekuasaan penguasa Laut Selatan tersebut, dekat hutan tersebut. Dan ingat para sobat, jangankan di kehidupan nyata bangsa manusia, bangsa jin juga mempunyai adat istiadat tertentu, mempunyai hukum-hukum tersendiri. Mereka mempunyai aturan yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa jin itu sendiri ataupun terhadap bangsa manusia. Dan sekali lagi ternyata pasangan mahasiswa ini melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama secara nyata dan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berada di dalam dunia gaib penguasa Laut Selatan itu, yang pada akhirnya mereka mengalami koma. Yang laki-laki 3 hari, yang perempuan 3 bulan, setelah itu menemui ajal atau kematiannya. Dan pada saat ini kalau para sobat, para pemirsa memiliki pengetahuan intuisi, Anda akan mendapati ternyata kedua mahasiswa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut ini ruhnya kembali kepada Allah, jasadnya kembali kepada Allah, tetapi jiwanya, sukmanya, mereka tidak kembali kepada Allah. Mereka harus mendekam menjadi budak dari penguasa Laut Selatan. Dan ternyata sosok mereka juga berubah. Badannya badan manusia, tetapi kakinya tidak berwujud sebagai kaki, tapi menjadi ekor ular. Ingat para sobat SR, di sana bumi dipijak, maka disitulah langit harus kita junjung tinggi-tinggi. Semua ada aturan, semua ada istiadat yang tidak boleh kita langgar. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.